Assalamualaikum. Hai, bersama Ustazah Sani, yuk kita dengarkan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Udah siap? Kita mulai ceritanya. Pada waktu itu, kota Mekah hanya ditinggali oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Seiring berjalannya waktu, kota Mekah berubah menjadi negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakatnya hidup berkecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam, kawan-kawan. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala atau patung-patung yang mereka ciptakan sendiri. Semua berhala itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja loh yang berubah, kawan-kawan. Sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, dengan mencuri, berbuat curang, dan selalu berbuat jahat ke orang lain. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, ialah yang akan menjadi pemimpin. Nah, demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka bahkan menghalalkan segala cara. Karena itu pula mereka seringkali loh terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleha bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh di pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abrahah, yaitu seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu api dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah dapat diselamatkan. Tentu saja berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula, Aminah akhirnya melahirkan anak putranya yang diberi nama Muhammad. Ialah Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Semua orang bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Sallallahu ala ya Muhammad. Nah, kisah ini tertuang dalam Al-Quran dan terdapat dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Siapa yang udah hafal? Yuk kita baca bersama-sama mulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil
فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Itu tadi kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan kita, Nabi terakhir kita, Nabi teladan untuk hidup kita. Semoga kita semua dapat dipertemukan oleh Nabi Muhammad di surganya Allah nanti ya. Amin. Terima kasih ya kawan-kawan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.